Kembali lagi dalam pertemuan kita pada saat ini. Kita akan membahas tentang kata benda feminim deklensi kedua. Dan pada pembahasan kali ini saya jumpa lagi di dalam pembahasan kita tentang kata benda yang berjenis kelamin feminim deklensi ke-1. Sedikit review untuk apa yang kita sudah pelajari di dalam video yang sebelumnya, yaitu kata benda deklensi kedua di dalam kata benda maskulin yang berakhiran os seperti ini, yang ini kata benda berakhiran os, dan ya, di dalam pembahasan kita sebelumnya kita melihat di sini ada kata benda akhiran os, yaitu kata logos, di mana ini adalah kasus baik tunggal maupun jamak, yaitu nominatif, vokatif, akusatif, genetif, datif. Nah, ini masing-masing kasus mempunyai fungsi, di mana seperti kata dasar ini dari kata benda logos, yaitu firman, dia berfungsi sebagai subjek karena dia ini adalah nominatif. Loge, ini adalah suatu seruan, a word, dan akusatif, a word, atau dia berfungsi sebagai direct object. Nah, genetif ini bicara tentang kepemilikan, datif berbicara tentang indirect object, atau kadang juga diterjemahkan kepada atau untuk. Nah, ini adalah bentuk-bentuk jamak dari deklensi kedua dari kata benda maskulin. Nah, sekarang kita lihat deklensi dari kata Yesus atau nama Yesus. Nah, nama Yesus tidak ada jamaknya, yang ada hanyalah tunggal, yaitu seperti nominatif, akusatif, genetif, vokatif, dan datif. Nah, untuk genetif, vokatif, dan datif mempunyai bentuk yang sama, yaitu Yesu. Nah, kapan dia bisa berfungsi sebagai dia memiliki kasus genetif, vokatif, atau datif? Tergantung dari konteks dari kata benda Yesus itu sendiri. Nah, kita lihat nominatif berfungsi sebagai subjek, akusatif berfungsi sebagai objek. Sebagai contoh di sini, angelos, euriskei, anthropon. Nah, kita lihat di sini, angelos ada subjek karena dia ini adalah dari maskulin, nominatif tunggal. Anthropon sebagai objek langsung dari verb. Verb ini kata kerja yang berasal dari sini. Jadi euriskei, PIA 3 tunggal, dari eurisko, yang artinya seorang malaikat sedang menemui seorang manusia. Nah, genetif berfungsi untuk menyatakan kepemilikan dari suatu subjek. Contoh, oikos, anthropu, atau terjemahannya adalah a house of a man, atau man's house, rumah seorang manusia, atau sebuah rumah dari seorang manusia. Datif berfungsi sebagai indirect object atau objek tak langsung, seperti kata graphei nomos lao. Nah, graphei itu adalah PIA 3 tunggal, dan nomos ini adalah
maskulin nominatif maskulin akusatif jamak, dan lao ini adalah maskulin datif tunggal. Sehingga pada waktu kita terjemahkan di sini adalah dia sedang menulis hukum-hukum bagi sebuah bangsa. Nah, di sini tidak ada nominatif. Nah, karena tidak ada nominatif, maka yang jadi subjek di sini adalah orang ketiga tunggal ini, yaitu dia. Kata kerja inilah yang menjadi subjek, dia. Yaitu dia sedang menulis hukum-hukum untuk suatu bangsa. Dan ini adalah indirect object. Sedangkan ini adalah direct object dari apa yang ditulis. Marturei anthropo. Dia sedang bersaksi kepada seorang manusia. Nah, ini seorang manusia ini adalah indirect object atau objek tak langsung. Akusatif merupakan objek langsung dari suatu kata kerja, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Sedangkan kasus datif adalah objek tak langsung dari suatu kata kerja. Namun, ada kata kerja yang tidak memiliki objek langsung atau tidak langsung. Nah, itu perlu untuk diketahui arti kata transitif dan intransitif. Nah, transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek langsung. Seperti nanti saya akan jelaskan, kata kerja intransitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung. Jadi kita bisa lihat di sini perbedaan kata kerja transitif dan intransitif. Di mana transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek langsung, sedangkan kata kerja intransitif tidak memerlukan objek langsung. Contohnya di sini, saya sedang menulis surat. Nah, surat ini adalah objek langsung dari apa ya saya menulis. Sedangkan saya sedang duduk, ini adalah intransitif. Ini adalah kata kerja, tetapi tidak membutuhkan objek langsung. Nah, kita lihat di situ, surat adalah objek langsung, sedangkan duduk adalah objek tidak langsung atau indirect object. Nah, kalau dalam bahasa Yunani seperti ini, lalumen logus, yaitu saya sedang mengucapkan kata-kata. Nah, objek langsung ini adalah logus. Sedangkan intransitif lalumen ini tidak harus memerlukan objek langsung ketika saya mengatakan saya berkata atau saya mengucapkan atau kami sedang mengucapkan. Ini adalah intransitif. Tidak harus memerlukan objek langsung. Nah, sekarang deklinasi kedua untuk kata benda neuter yang akhirannya on. Nah, secara singkat kita pelajari di sini, akhirannya on adalah ergon, 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 ergu, ergo. Ini adalah tunggal. Nah, sedangkan jamaknya adalah erga, 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 ergon, ergois. Ini adalah kata benda neuter deklinasi kedua yang akhirannya on. Jika subjek adalah nominatif tunggal, maka kata kerja adalah orang ketiga tunggal. Jika subjek jamak, maka kata kerja adalah orang ketiga jamak. Sebagai contoh, hoi farisaioi tu sunedrion misusin ton yesun. Nah, hoi farisoi ini adalah maskulin nominatif jamak. Tu sunedrion ini adalah neuter genitif
tunggal dari kata Sunedrion atau Sanhedrin. Sedangkan misusin ini adalah PIA 3 jamak dari kata dasar miseo atau mereka sedang membenci. Sedangkan ini adalah ton yesun adalah maskulin akusatif tunggal dari kata dasar Yesus. Ini jelas karena dia adalah akusatif, maka dia ini adalah objek langsung. Ini adalah kepemilikan, sehingga terjemahannya adalah ini adalah subjek, maka ini diterjemahkan lebih dulu, yaitu orang-orang Farisi dari Sanhedrin tersebut sedang membenci Yesus. Jadi objek yang dibenci di sini adalah Yesus. Ini adalah nominatif, ini adalah verb atau kata kerja yang mana P ini adalah PIA 3 jamak dari kata miseo. Kasus khusus untuk kata benda neuter. Jika subjek jamak, maka diikuti oleh kata kerja orang ketiga tunggal. Nah, untuk contoh ini nanti saya akan tunjukkan nanti di dalam penjelasan berikutnya. Deklensi pertama untuk kata benda feminim yang akhirannya eta. Ini nominatif dan vokatifnya adalah arke, arken, arkes, arke. Arkai, arkas, arkon, arkais. Ini adalah tunggal, ini adalah jamak. Nah, deklensi pertama untuk kata benda feminim akhirannya alfa. Nah, akhirannya alfa ini dibagi dua, yaitu ada yang kata dasar verbalnya itu berakhiran dengan vokal dan yang konsonan. Dan kata dasar yang berakhiran dengan huruf vokal itu adalah kata hemera. Dalam bahasa Yunani, rho ini masuk dalam kategori huruf vokal. Nah, huruf vokal itu nanti di dalam kata-kata benda, kosakata kata benda untuk feminim akhiran A, di dalam bukunya Wenham, saudara bisa hafal di sana ada kata kardia, ada kata hemera seperti ini, terus ada kata benda tusia yaitu korban dan lainnya. Nah, sekarang kita lihat kata benda feminim akhiran alfa yang berakhir dengan huruf vokal yaitu hemera, hemeran, hemeras, hemera, hemerai, hemeras, hemeron, hemerais. Nah, sedangkan yang akhirannya adalah konsonan, yaitu akhirannya adalah doksa. Selain doksa ada glosa, yaitu lidah atau bahasa. Ada talasa yang artinya itu adalah laut. Ada doksa yang artinya kemuliaan. Nah, kita lihat di sini kata doksa, yaitu ini adalah bentuk akhiran daripada kata benda doksa atau kata benda feminim akhiran alfa yang kata dasarnya ini adalah berakhir dengan huruf konsonan. Nah, kita lihat di sini ada doksa, doksan, dokses. Ini beda dengan hemera tadi. Genitifnya adalah hemeras, sedangkan doksa yaitu dokses. Nanti kalau tusia, genitifnya adalah tusias, bukan tusies. Feminimnya, datifnya dari feminim ini adalah doxe. Ada iota subscript di bawah. Jamaknya sama, doxai, doxai, doxon, doxais. Deklensi pertama untuk kata benda maskulin akhiran S atau as.
Nah, di bagian ini kita lihat deklensi pertama. Tadi di dalam pelajaran sebelumnya kita melihat maskulin itu akhirannya os. Sekarang maskulin, kata benda maskulin tidak hanya berakhiran os, tapi juga ada akhiran s dan as. Dan ini dikategorikan sebagai deklensi atau bentuk pertama. Kalau bentuk kedua akhirannya adalah os, sedangkan deklensi bentuk pertama akhirannya s dan as, yaitu adalah profetes, profeta, profeten, profetu, profete, profetai, profetai, profetas, profeton, profetais. Neanias itu ada kata Andreas, Elias, Neania, Neanian, Neaniu, Neania. Neaniai, Neaniai, Neanias, Neanion, Neaniais. Ini kata sandang tertentu yang perlu kita perhatikan. Kata sandang tertentu adalah untuk maskulin, feminim, dan neuter. Ini adalah datif, akusatif, genitif, dan datif. Ingat, untuk kata sandang tertentu, bagi kasus vokatif tidak ada. Jadi cukup nominatif, akusatif, genitif, dan datif. Fungsi dari kata sandang tertentu ini untuk menunjukkan ketika ada sebuah kata benda, maka itu menunjukkan suatu kejelasan. Seperti hologos atau terjemahannya adalah firman tersebut. Kalau tidak ada ho-nya, maka logos itu hanya disebut sebuah firman. Atau ho kurios yang artinya tuan tersebut. Tapi kalau tidak ada ho ini, kata ho atau kata sandang tertentu, cuman hanya sebut kurios, maka artinya adalah seorang tuan. Nah, di sini saudara-saudara bisa hafal untuk maskulin ho ton tuto, hoi tus ton tois. Untuk feminimnya he ten teste, hai tas ton tais. Untuk neuter to du to ta ton tois. Nah, ini adalah kata sandang. Nah, sekarang kita penggunaan lebih lanjut kasus akusatif, datif, dan genitif. Nah, sebelumnya telah diketahui bahwa kasus akusatif merupakan objek langsung dari kata kerja. Genitif berfungsi sebagai kepunyaan. Dan datif sebagai objek tak langsung. Nah, ini kita akan mempelajari penggunaan lebih lanjut, di mana ketika kasus akusatif bertemu dengan preposisi atau kata depan. Nah, kata depan itu sendiri dalam akusatif biasanya itu menyatakan kepada atau ke arah. Ada dua kata depan yang berarti kepada jika ditambahkan dengan kata benda berkasus akusatif. Contohnya adalah preposisi atau kata depan pros dan eis plus akusatif. Contohnya adalah seperti ini, di mana pros itu ke arah dan akusatif itu eis plus akusatif itu ke dalam. Genitif. Genitif bicara tentang kepunyaan. Seperti contoh, ho laos tuteu, atau bangsa itu kepunyaan Allah. Atau umat Allah, the people of God. Jadi genitif itu sendiri terjemahan adalah of atau dari, kepunyaan, the people of God. Perpisahan. Sebagai perpisahan ketika kata depan apo plus genitif, yaitu dari atau pergi dari sebelah. Ek plus genitif artinya dari atau keluar dari sebelah, seperti digambarkan pada gambar di bawah ini.
Apo plus genitif, yaitu dari sebelah atau pergi dari sebelah. Ek plus genitif, yaitu adalah keluar dari. Kalau saya mengatakan ho anthropos ek tu teu, jadi orang yang keluar dari Allah. Atau ini, ho laos ek tu teu, artinya bangsa tersebut keluar dari Allah. Mari kita lihat datif. Datif, yang pertama biasanya diterjemahkan kepada atau untuk. Yang kedua, sebagai tempat, yaitu di dalam, ke dalam. Seperti ini. N plus datif, artinya di atau di dalam. Penggunaan yang ketiga dari kasus datif adalah instrumen atau alat. Sebagai contoh, ho angelos sotsei ton nianian logo, yang artinya di situ malaikat itu sedang menyelamatkan pemuda tersebut dengan sebuah perkataan atau dengan sebuah firman. Terjemahannya bukan seperti ini. Malaikat tersebut sedang menyelamatkan pemuda itu untuk firman. Tidak. Karena fungsi datif ini adalah instrumen, maka ditambahkan dengan kata dengan. Yaitu, malaikat itu sedang menyelamatkan pemuda itu dengan firman. Jadi firman itu adalah alat yang dipakai untuk menyelamatkan pemuda tersebut. Nah, contoh kalimat yang saya tunjukkan kepada saudara. Hupokrita tereis tas entolas al ufiles ton theon. Nah, ini adalah maskulin vokatif jamak, yaitu orang-orang munafik. Dari kata entole yang artinya perintah, sedangkan ini adalah dari kata philo, yaitu P-I-A, dua tunggal, dan ini adalah maskulin akusatif tunggal dari kata theos. Sedangkan yang ini adalah maskulin vokatif tunggal dari kata hupokrites. Terjemahannya saya akan sampaikan di sini. Terjemahannya adalah orang-orang munafik atau orang munafik. Engkau sedang menjaga perintah tersebut, tetapi engkau tidak mengasihi Allah. Nah, u ini adalah artinya tidak. Contoh berikutnya, hoi stratiotai terusin tus logus tu Yohanu tu baptistu kai metanusin al hoi farisaioi u metanusin ugar ekusin ten agapen tu teu. Nah, ini adalah subjek karena ini adalah maskulin nominatif jamak. Ini adalah PIA 3 jamak dari kata tereo, ini dari kata stratiotes yaitu pungut cukai. Para prajurit, ini adalah
artinya prajurit, dan ini adalah maskulin akusatif jamak dari kata logos. Ini adalah maskulin genitif tunggal dari Yohanes. Ini maskulin genitif tunggal dari kata baptistes. Dan ini adalah PIA 3 jamak dari metanoio. Nah, ini tidak mengharuskan untuk adanya objek langsung. Sebab ini adalah kata kerja intransitif. Nah, ini adalah anak kalimatnya di sini hoi farisoioi. Ini adalah maskulin nominatif jamak. Ini adalah PIA 3 jamak dari kata metanoeo. Ini adalah PIA 3 jamak dari kata ekho, dan ini adalah feminim akusatif tunggal dari kata agape, dan ini adalah maskulin genitif tunggal dari kata theos. Dan terjemahan dari kalimat ini adalah para prajurit tersebut sedang memperhatikan perkataan-perkataan dari Yohanes Pembaptis dan sedang bertobat. Tetapi orang-orang Farisi itu tidak sedang bertobat karena mereka tidak mempunyai kasih Allah atau kasih, the love of God. Nah, jika dalam suatu kalimat tidak ada kata benda yang berkasus nominatif yang berfungsi sebagai subjek, maka kata kerja dalam kalimat tersebut akan menjadi subjek. Contohnya di sini, ho theos pempei ton logon tes evangelias. Ini adalah subjek karena ini adalah nominatif. Dari maskulin nominatif tunggal dari kata theos, ini PIA 3 tunggal, pempei, ini ton logon, maskulin akusatif tunggal, ini adalah tes evangelias, yaitu feminim genitif tunggal. Artinya di sini adalah Allah sedang mengirim perkataan janji tersebut. Kalimat berikutnya, poiumen oikian liton. Nah, di sini tidak ada kata benda yang berkasus nominatif. Maka poiumen ini, umen inilah yang menjadi subjek, yaitu kami. Kami sedang membuat rumah dari batu-batu tersebut. Ini adalah maskulin genitif jamak dari kata lithos, yaitu batu. Ini maskulin, feminim, akusatif tunggal dari kata oikia, yaitu rumah. Jadi terjemahannya, kami sedang membangun atau membuat sebuah rumah dari batu-batu. Nah, mari kita lihat untuk review tugas saudara. Ta daimonia ginoskei ton kriston kai ekei phobon. Nah, kita lihat di sini, ta daimonia itu adalah nuter nominatif jamak dari kata dasar daimonion, yaitu domba-domba tersebut. Ginoskei, yaitu PIA 3 tunggal dari kata ginosko, yang artinya dia sedang
mengenal atau mengetahui. Ton Kriston itu maskulin, akusatif tunggal dari kata Kristos atau terjemahannya adalah Kristus tersebut. Ekei itu dari kata eko, yaitu PIA 3 tunggal, artinya dia sedang mempunyai. Dan nah, berikutnya adalah kata phobon, yaitu maskulin akusatif tunggal dari kata dasar phobos, yaitu sebuah ketakutan. Dan terjemahannya adalah setan-setan tersebut sedang mempunyai sebuah atau suatu ketakutan. Nah, perhatikan di sini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa jika subjeknya adalah jamak, maka kata kerjanya pun juga harus jamak. Sedangkan di sini beda. Subjeknya jamak, tetapi kata kerjanya orang ketiga tunggal. Nah, saya sudah sampaikan bahwa kasus khusus untuk nuter, kata benda nuter. Jika kata benda nuter yang berfungsi sebagai subjek adalah jamak, maka diikuti oleh kata kerja orang ketiga tunggal. Nah, tugas yang berikutnya adalah hoi apostoloi lalusin to euangelion kuriowis kaidulois. Nah, kita lihat sini, hoifa apostoloi ini adalah maskulin nominatif jamak, lalusin dari kata laleo, yaitu PIA 3 jamak, yang artinya mereka sedang mengucapkan. To euangelion ini adalah neuter akusatif tunggal. Kenapa bukan nominatif? Karena subjeknya adalah ini apostoloi. Jadi ini berfungsi sebagai objek langsung, yaitu neuter akusatif tunggal. Sedangkan ini adalah maskulin datif jamak dari kata kurios, tuan, dan ini adalah maskulin datif jamak dari kata doulos yang artinya budak. Dan terjemahannya di sini adalah para rasul tersebut sedang mengucapkan kabar baik atau Injil kepada para tuan dan terjemahannya adalah para rasul tersebut sedang mengucapkan kabar baik atau Injil kepada para tuan dan para hamba. Tugas berikutnya, ho theos misei ten adikian kai tes hamartian. Ini adalah maskulin, ini ada nominatif tunggal dari kata theos. Ini PIA 3 tunggal dari kata miseo. Ini adalah feminim akusatif tunggal dari kata adikia atau yang artinya ketidakbenaran. Dan ini adalah feminim akusatif tunggal dari kata hamartia atau dosa. Jadi terjemahannya adalah, nah kita lihat di situ, ini adalah hotheos maskulin, nominatif tunggal, ini adalah PIA 3 tunggal dari kata miseo, ini adalah adikia, yaitu feminim akusatif tunggal, dan ini yang terakhir adalah feminim akusatif tunggal dari kata hamartia. Dan terjemahannya, Allah sedang membenci ketidakbenaran dan dosa tersebut. Yang berikutnya, hoi farisaiowi terusin tas entolas testusias. Nah, kita lihat di situ. Terusin itu PIA 3 jamak dari kata tereo.
Tas entolas itu dari feminim akusatif jamak, dari kata entole, yaitu perintah. Hoi farisaiowi itu dari kata farisaios, yaitu maskulin nominatif jamak. Dan yang terakhir testusias, yaitu feminim genitif tunggal dari kata tusia, artinya korban tersebut. Dan terjemahannya di sini, orang Farisi tersebut sedang menjaga perintah-perintah dari korban tersebut. Demikian presentasi yang saya bagikan kepada saudara. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan kepada saudara. Terima kasih.